Jadi di sini aku akan share perjalanan dari alun-alun Kota Lamongan menuju ke Unisda. Nah, buat teman-teman yang kuliah di Unisda atau pengen tahu Unisda itu jalannya lewat mana, nah teman-teman bisa mengikuti video ini. Jadi ini aku lewat dalam teman-teman ya, bukan lewat jalan besar. Di sini aku mulai dari sebelah timurnya alun-alun ya. Ini lampu merah, kita akan belok kanan. Oke, belok kanan. Ini lewat kantor bupati. Dan juga sebelah kanan itu adalah alun-alun ya. Oke, ini kita lurus aja. Dan kalau mau ke pasar kan biasanya ke kanan ya. Dan kita lurus, hati-hati karena di sini nggak ada lampu merah di sana. Padahal harusnya ada loh ini lampu merah. Tapi ya, oke lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita lewat jembatan. Di sini baru ada lampu merah. Di sebelah kanan itu ada Pegadaian. Oke, kita lurus. Untungnya langsung hijau ya, jadi kita lurus aja. Di sini aku ngerekordnya pagi-pagi teman-teman. Jadi suasananya masih cukup sejuk, matahari masih terbit. Dan kayaknya orang-orang baru mulai berangkat kerja ya. Jadi ini kalian bisa ngikuti lengkapnya dan kalian juga bisa perkirakan kira-kira nih dari alun-alun Kota Lamongan menuju ke Unisda itu butuh waktu berapa lama sih perkiraannya. Jadi kalian bisa ikuti ini dan ini nggak akan aku cut. Mungkin nanti aku akan cut di beberapa tempat, tapi ini pasti nanti akan utuh. Jadi nggak ada yang lompat gitu. Jadi kalian bisa memperkirakan nih, oh waktu yang harus ditempuh dari alun-alun ke Unisda ini berapa lama gitu. Oke, ini jalan utama masih lurus aja terus. Ini pertigaan, tuh ada Pak Polisi tuh. Karena pagi-pagi biasanya banyak sekali polisi buat ngatur lalu lintas lah, lalu lintas jalan. Karena kan banyak sekali orang-orang yang berangkat kerja dan sebagainya, itu biasanya diatur oleh Pak Polisi. Ini sebelah kanan ada pom bensin buat yang bensinnya nggak cukup, lebih baik isi dulu karena perjalanan kita masih jauh. Oke, di sebelah kiri nanti ada gedung olahraga GOR, tempat kalau misalnya teman-teman pengen olahraga di sini. Banyak kok anak-anak yang datang ke sini kalau sore-sore biasanya itu olahraga di sini. Baik main bola atau sekedar lari-lari biasanya banyak. Dan ini kita lurus ke arah Made. Oke, nah ini ke arah Made ya. Nah ini kita lurus aja, ikutin jalan. Cukup ramai juga ya di pagi hari ya di tengah kota. Ini bukan tengah kota sih ya, di Kota Lamongan lah. Apalagi di sekolah biasanya ini pagi sekitar jam 6, setengah 7 lah, jam 6 setengah 7. Matahari udah terbit dan banyak orang mulai beraktivitas. Ini kalau agak siang sedikit udah panas nih. Makanya aku memilih recordnya sekitar jam pagi-pagi lah, sekitar pagi-pagi. Kalau udah siang dikit gitu, waduh panas banget nih. Hampir sama panasnya kayak Surabaya, meskipun kayaknya lebih panas Surabaya, tapi yang nggak beda jauh lah sama Surabaya panasnya ya di Kota Lamongan ini. Mungkin kalian kedengaran azan ya di background karena ini aku recordnya kan suara sama ininya berbeda waktu. Jadi ya
harap maklum. Oke, kita sudah melewati jembatan Made. Jembatan Made ini kita lurus aja terus. Waduh, kok ngeblur. Oke, lanjut. Oke, ini kalau ke kanan kita ke area Plosowayu, dan di sana sebenarnya juga ada beberapa perumahan juga sih yang dibangun. Atau kayaknya di Lamongan Kota ini, nggak Lamongan Kota ya, sekitar area Lamongan itu banyak sekali perumahan-perumahan baru. Meskipun masih banyak sawahnya sih untuk sekarang, tapi sudah mulai bermunculan kayak perumahan-perumahan baru, terutama perumahan bersubsidi. Jadi kayaknya memang ada banyak sekali warga yang ingin tinggal di Kota Lamongan ini dan membeli rumah di sini tentunya. Nah, ini sudah area Made. Kalau kita belok kiri itu ke Perumnas Made. Ini Perumnas Made 1, depan Perumnas Made 2. Terus tadi ada Perumnas Made 3. Itu dulu sebenarnya juga perumahan waktu dulu. Dan areanya juga sawah ya sebelumnya. Dulunya. Terus dibikin perumahan, sekarang sudah kayak kampung gitu, sudah kayak. Jadi sawahnya nggak kelihatan lagi. Tuh ada yang masih diantar ayahnya ya buat ke sekolah ya pagi-pagi. Sayangnya memang di sini nggak ada bis sekolah. Memang di Indonesia ada ya bis sekolah ya? Kurang tahu sih. Oke, ini kita lurus terus. Lewat jembatan sini, di sebelah kanan ini kantor polisi. Nah, setelah kita lurus ini, kalian bisa kelihatan banyak sekali persawahan di sebelah kiri dan kanan. Dan untungnya ini ada pepohonan juga, jadi suasananya seperti apa ya, sejuk gitu loh. Jadi dibandingkan kalau misalnya kalian ke Unisda lewat jalan utama itu panas banget, jujur panas, berdebu karena kan banyak kendaraan-kendaraan yang besar gitu kan. Jadi buat yang pengen sejuk mending lewat sini deh. Cuman ya memang gak enaknya di sini itu adalah kondisi jalannya. Nanti deh ini di beberapa kalau kita sudah lewat ke area desa-desa gitu, bukan desa sih, ya desa sih ya. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada beberapa perumahan. Ini di sebelah kanan. Ini juga ada perumahan. Aku lupa namanya perumahan apa. Kanan ini ada perumahan juga. Itu baru dibangun. Jadi kayaknya belum selesai. Tapi ada penghuninya. Sudah ada orang yang tinggal di sana maksudnya. Padahal belum selesai. Nah, di kiri ini juga ada perumahan juga, residence. Aku lupa namanya apa ya. Lagi-lagi aku lupa. Padahal aku sering berkunjung ke sana juga. Nah, ini kita lurus karena ini pagi ya, pagi. Kemudian ada banyak sekali pohon-pohon dan juga sawah-sawah juga. Jadi suasananya ini benar-benar sejuk, teman-teman. Sejuk. Enak lah buat pagi-pagi. Biasanya kalau berangkat kuliah gitu kan, pagi-pagi mending lewat sini deh, biar seger gitu kan. Biar ini daripada lewat perkotaan, lewat jalan banyak debunya. Nah, oke. Kita setelah lewat jembatan. Nah, ini dulunya setelah jembatan ini ya, itu dulunya jalannya itu kayak rusak. Nah, ini jalan depan ini. Nah, tapi sekarang sudah diperbaiki. Ya, sudah diperbaiki. Kayak gini. Dulu ini wah, rusak banget nih ini jalannya. Aduh, kameraku nggak fokus lagi. Nah, oke. Dulu ini rusak, terus kemudian diperbaiki. Nah, di sebelah kiri juga ada Kebet Residence, perumahan juga baru itu, Kebet Residence. Sekarang juga masih dalam tahap pembangunan kayaknya Kebet Residence. Aku juga pernah beberapa kali ngelihat promonya sih di Instagram maupun iklannya lah di Instagram, di TikTok juga.
Dan di sebelah kiri ini juga ada taman sebenarnya. Ini masih lurus ya. Ini lurus agak cukup jauh ya memang, tapi aku nggak akan cut biar kalian bisa ngelihat seberapa jauh. Oke, di sini jalannya masih oke ya teman-teman, meskipun ada beberapa gajlukan apa ya namanya ya, itulah, tapi masih oke lah. Waduh. Aduh. Masih jauh kayaknya. Enggak sih, untuk belokannya deket sih. Bentar lagi. Nah, di sini di depan itu ada petunjuk jalan kan? Kita belok kanan.
pakai sen belok kanan. Kita akan belok kanan di sini. Tuh ada anak yang mau sekolah tuh, dianterin bapaknya. Yuk belok. Lihat ke kamera dong. Oke, oh itu juga ada anak sekolah tuh. Di sini sekolahnya ada apa ya? Aku lupa. Ada beberapa sekolah kok di sini. Waduh, nggak fokus. Oke, fokus kembali. Nah, ini kita lurus aja sampai ke Unisda. Nanti setelah kita lurus aja itu nanti sebelum rel kereta api. Intinya patokannya sebelum rel kereta api itu di sebelah kiri ada Unisda. Udah. Jadi nggak perlu nyebrang rel kereta api. Oke, di sebelah kanan kiri masih sawah dan banyak sekali rumah-rumah, beberapa ya, rumah-rumah penduduk itu selalu ada kayak lahan kosong di depan buat menjemur padinya. Setelah dipanen gitu kan, dijemur dulu. Beberapa rumah warga kayak gitu di daerah sini ya. Karena kalian bisa lihat di kanan kiri itu banyak sawah, masih banyak sawah. Nah, di sebelah kanan ini kalau nggak salah ada sekolah. Cuman aku lupa sekolahnya apa. Tuh ada anak sekolah, tapi waduh kamera aku nggak fokus, cuy. Nah, itu ada anak sekolah juga lagi berangkat sekolah. Nah, seperti kalian lihat ya, di sebelah kanan kiri masih ada banyak persawahan kan, atau tanah kosong. Sebenarnya bukan tanah kosong sih, tapi sawah ya, dijadikan sawah, masih difungsikan lah sebagai persawahan. Nah, tuh di sebelah kiri kalian bisa lihat nggak, tadi ada tanah lapang yang luas, halaman rumah yang luas buat menjemur padi. Dan meskipun daerahnya seperti ini, tapi juga banyak sekali warga-warga yang tinggal di sini. Dan sebagian besar mereka ya punya sawah dan berprofesi sebagai petani yang masih ngurusin sawahnya. Kita sudah sekitar 20 menit lebih ya, 21 menit lebih di sini, dan sebentar lagi kita akan sampai ke Unisda. Ya bukan sebentar lagi sih, masih agak jauh sih. Kalau pelan-pelan, karena ini kan aku nge-recordnya memang pelan-pelan biar kameranya nggak terlalu goyang. Kalau kalian ngegas sih mungkin ya bisa sekarang udah nyampe, mungkin cuman butuh waktu 20 menitan lah. Ini banyak sekali aktivitas di daerah ini, yaitu mereka menggunakan motor.
untuk aktivitas sehari-hari, karena ya untuk fleksibilitas lah. Apalagi dengan kondisi jalan yang seperti ini ya, kalian bisa lihatlah sendiri dari tadi sampai sekarang kondisi jalannya seperti apa. Memang nggak terlalu jelek-jelek banget, tapi kan kalau pakai mobil sayang, paling cuma 1-2 orang kayak gitu, 1-2 orang yang pakai mobil, dan itu pun kayaknya mereka tujuannya agak jauh jadi pakai mobil. Tapi kalau di sekitar sini kayaknya kebanyakan pakai motor aja. Di sini kita agak belok kanan. Nah, ini kan banyak jalan berlubang kan, baik di sebelah pinggir maupun di tengah. Jadi hati-hatilah kalau lewat sini. Nah, banyak jalan berlubang tuh kalau kalian bisa lihat. Karena mungkin ini memang bukan jalan utama ya yang dilalui kendaraan-kendaraan besar atau penting seperti truk, mobil, bus. Kita dahuluin mobil ini. Nah, oke, dari tadi aku di belakang mobil terus untuk menjaga stabilitas ekonomi, bukan, maksudnya stabilitas kameranya. Nah, oke, jalannya sudah mulai bagus, maksudnya bukan jalan aspal yang berlubang. Ya lumayan lah, meskipun ya banyak sekali retak-retak di sana sini, tapi ya lumayan daripada aspal yang berlubang kan. Oke, banyak beberapa ada anak-anak sekolah ya tadi ya yang berangkat karena memang pagi-pagi sih. Tapi zaman sekarang anak sekolah udah pakai motor sih. Even di desa sekalipun ya. Kalau di kota mungkin udah pakai mobil, tapi kalau di desa udah pakai motor. Kalau aku dulu jalan kaki, baru SMP kalau nggak salah, itu udah dibelikan ini apa, sepeda, bukan sepeda motor ya, ya sepeda. Oke, nah kayaknya di depan ini ada perbaikan jalan ya kayaknya ya. Oh iya, ada perbaikan jalan nih. Nah gitu dong. Dulu ini jalannya masih pasir teman-teman. Kayaknya dulu pertama kali. Oh sekarang udah udah diperbaiki. Oh bertahap. Oh ya, oke. Nah gini dong jalannya dong. Nah ini baru bagus jalannya, diperbaiki gini dong. Yuk bisa, yuk sampai ke sana, yuk sampai panjang yuk. Nah gini kan enak jalannya kayak gini ya. Nah, ini bisa agak ngegas nih meskipun bukan bawa kamera ya aku ya. Kameranya aku taruh alat gitu kan, pakai alat ditaruh di dada. Tapi meskipun begitu kan, kalau misalnya tubuhku goyang kan kameranya juga ikut goyang juga. Nah di depan kayaknya kalian bisa ngelihat ada kayak mobil lewat ya kayaknya ya.
Jadi sudah hampir sampai kita ke Unisda. Nah, itu di depan sudah ada, kalau kalian bisa lihat sudah ada banyak sekali mobil-mobil lewat. Nah, sebelum rel kereta api, nah di depan itu kan ada jalan, terus di belakang jalan kan ada rel kereta api. Nah, sebelum itu kita berhenti. Nah, ini di sebelah kiri jalan kita sudah sampai ke Unisda. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share di video ini. Kita butuh waktu sekitar 27 menit, 30 menit kurang. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.